Baik, video berikut kita akan mencoba menghitung modal dari usaha laundry ya. Ini sebelumnya kita perlu mengisi terlebih dahulu di sini ya. Ini fitur baru. Kalian tekan aja di sini. Kalian disuruh untuk memilih yang namanya profil usaha kalian. Itu ada dua profil, yang itu agresif, yang mana kalian pengen main cepat aja, dan kedua itu main aman. Ini direkomendasikan itu konservatif. Kalau konservatif ini contohnya bulan jaga-jaga kalian itu 4 bulan. Artinya biaya operasional kalian dikalikan 4 bulan dan juga biaya terduganya 15%. Kemudian kalau agresif itu biaya jaga-jaga kalian hanya 3 bulan dan biaya tak terduga itu hanya 10%. Kita lanjut ke konservatif aja ya. Pertama, kalian perlu mengisi biaya tempat usaha terlebih dahulu. Kalau saya itu milik sendiri, di ruko sendiri, otomatis saya nggak perlu ngisi berapa biaya sewanya. Tapi kalau kalian pengen sewa, kalian tulis di sini misalnya 30 juta sewa per tahunnya. 30 juta. Atau misalnya beli juga bisa, kalian tulis beli di sini. Misalnya berapa? 500 juta. Tapi karena kita milik sendiri jadi kita kosongkan saja. Kemudian untuk selanjutnya kita mengisi yang namanya modal awal atau capex. Modal awal atau capex ini adalah suatu yang kita keluarkan di awal kita membuka usaha, karena ini merupakan modal awal atau capex ini merupakan biaya yang kita keluarkan untuk membeli peralatan atau mesin yang sifatnya jangka panjang dan biasanya dikeluarkan di awal kita buka usaha. Contohnya mesin, peralatan, furnitur dan lainnya. Yang pertama itu kita mencoba membeli mesin awal atau mesin cuci yang untuk 10 kilo sampai 12 kilo itu harga satuannya 6 juta. Kita karena pengen lebih banyak ya menampungnya, kita beli 3. Jadi 3 mesin cuci tertulis ini. Dapat 18 juta nih. Tapi kalau misal kita ingin satu aja dulu nggak apa-apa. Jadi 6 juta modal kalian. Tapi karena kita pengen cepat balik modalnya, tempat bisnisnya berjalan, tertulis 3 di sini ya. 3 mesin cuci. Kemudian mesin lainnya perlu kita beli di awal, itu mesin pengering harga 3 juta, kita juga beli 3 jadi 9 juta. Kemudian setrika uap atau boiler plus boiler ya, itu 2 juta satu set, tapi kita cukup satu aja dulu, 2 juta. Kemudian meja lipat atau rak gantungan itu 1 juta harganya, kita beli 2 set. Kemudian kursi tunggu dan meja kasir itu 1 set 2 juta, kita beli 1 set aja. Kemudian timbangan digital harga 600.000, kita beli 2. Tapi mungkin kita beli kita beli 1. Tapi misalnya kita mau renovasi tempat ya, kita tulis juga di sini. Renovasi tempat itu keluar biaya 10 juta anggap ya. Maka sekali renovasi itu 10 juta, bertambah juga modal awal kalian. Kemudian kita lanjut ke stok inventory. Berbeda dengan modal awal tadi yang sifatnya jangka panjang, kalau bahan baku inventory awal ini sifatnya itu suatu yang bisa habis dengan cepat, yang mana perlu kalian restock setiap minggu atau setiap bulannya. Contoh yang pertama itu deterjen cair literan, itu 1 liter 30.000, tapi kita beli 20 liter ya untuk 1 bulan, maka dapat 600.000. Kemudian juga pewangi kita beli 10 liter 150.000. Kemudian plastik laundry ini sifatnya kemasan, itu 1.000 per harga satu kemasan, kita beli 200 jadi 200.000. Ini contohnya biaya yang kalian keluarkan ya untuk inventory awal. Hanya contoh, jadi kalian lebih baik kalian riset lagi lebih mendalam ketika melakukan pengisiannya. Kemudian kita ke biaya operasional. Biaya operasional ini seperti gaji karyawan, listrik dan lain-lain. Karena kita karyawannya itu hanya ada 2 ya. Yang pertama karyawan staff yang mencuci, masukkan ke cuci baju dan lain-lain itu, dan setrika gitu, kita kasih gaji 3 juta lah. Dan satu orang otomatis gaji 3 juta. Dan kasir 2 juta gajinya, satu quantity, dan 2 juta biaya totalnya. Kalau 2 misalnya karyawan maka 6 juta, tapi kita satu aja karyawannya, dan kasir juga 1. Kemudian listrik dan air itu 1 juta, dan juga transport antar jemput operasional itu kita budgeting misalnya sebulan itu 500.000. Maka kita tulis 1 di sini, dan kasir listrik juga 1 di sini. Kemudian langsung dapat berapa modal awal yang kalian butuhkan, modal usaha awal yang kalian butuhkan untuk membuka suatu usaha laundry. Dan ini bukan menjadi patokan kalian ya, karena kalian perlu cocokkan di setiap daerah kalian dan kalian riset lebih mendalam. Ini hanya contoh pengisiannya. Ini juga bisa kalian gunakan sampel ini untuk pengisian usaha jasa lainnya juga ya. Dapat 84 juta setelah kalian mengisi semuanya.
Kalian bisa juga langsung untuk menghitung kapan perkiraan balik modalnya. Baik, untuk menghitung perkiraan balik modal mesin cuci atau sewa jasa laundry, kalian perlu menulis di sini 3 kolom ini, mengisinya dengan data kalian. Contohnya di harga per sesi. Kalian bisa tulis 7.000 ya. 7.000 per kilo misalnya laundry kalian. Dan juga perkiraan HPP produk. HPP produk ini kalau di sini contohnya seperti penggunaan sabun atau pewangi. Anggap itu hanya 15% dari 7.000 ya. Kemudian target terjual harian atau target kilo harian. Contohnya kalau target terjual harian, contohnya anggap rata-rata satu orang itu 3 kilo dan per sesi itu 1 jam. Kalian anggap punya 10 sesi atau 10 jam, maka 30 sehari. Dan kalian punya 3 mesin, artinya 9 kilo, 90 kilo. Otomatis langsung nampak ya, kalau kalian isi target jual 90 kilo per sesi, per hari, maka akan nampak di sini 8 bulan untuk balik modalnya. Kalau kalian merasa ini kurang cepat, kalian bisa untuk merubah target kalian misalnya menjadi 120 kilo, maka akan menjadi 5 bulan. Atau kalian bisa merubah harganya menjadi 7.500 kan jadi 5 bulan, atau kalian tetap aja di 90 kan jadi 7 bulan. Pokoknya kalian lebih baik mengisi datanya sebenar-benarnya kalian. Jangan kalian berpatokan pada yang saya isi ini karena ini hanya sampel. Jadi kalian boleh mengisinya dengan riset kalian. Riset harga mesin cuci di sana berapa dan harga rata-rata 1 kilo di tempat kalian berapa.